Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada hadis nomor 18, hadis dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang menjelaskan tentang hukum istinja atau cebok dengan menggunakan air. Hukmul istinja'i bil ma'i minal bauli wal ghaid. Ya, hukum istinja dengan menggunakan air, ya, untuk membersihkan apa yang berkaitan tentang buang air kecil dan buang air besar. Yaitu selesai kita buang air kecil, selesai buang air besar, kita membersihkannya dengan air. Itulah yang disebut dengan istinja. Kalau bahasa kita cebok, ya kan, seperti itu. Nah, disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau radhiyallahu an, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memasuki al-khala. Al-khala ini kita bisa artikan kamar mandi atau toilet atau restroom. Ada juga yang dimaksudkan di sini ketika itu, ya, di tempat yang lapang tapi jauh daripada pandangan manusia. Tidak berwujud, ya, bangunan WC atau toilet, tetapi, ya, tempat yang terbuka tapi jauh daripada pandangan manusia, disebutnya al-khala. Makanya dikatakan di sini oleh sebagian ulama ketika menafsirkan dan menjelaskan al-khala di sini maksudnya al-makanul khali alladhi yakdi fihi hajatahu fil fadha. Bahwasanya tempat yang kosong, artinya tempat yang jauh daripada pandangan manusia, yang dimana Rasulullah SAW berada di tempat tersebut tujuannya untuk melakukan qada'ul hajat. Fil fadha, fal fadha itu artinya tempat yang tidak ada bangunan toiletnya atau restroomnya atau WC. Nah, ketika beliau berada di tempat qada'ul hajat tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan Anas bin Malik dan juga ada seorang anak kecil, ya, di situ, ya, yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengambilkan air. Kata Anas, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Kemudian, ya, aku dan ada seorang anak kecil yang seumuran denganku diperintahkan oleh Nabi atau membawakan untuk Nabi seember air wa anazatan, ya,
fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Aku membawakan, ya aku dan anak yang seumuran denganku membawakan seember air dan juga sekaligus membawakan anazah. Anazah ini sinonimnya harbah. Itu seperti belati, ya, atau tombak kecil, ya, atau sangkur. Kenapa kok dibawakan juga? Anas dan anak kecil ini selain membawakan seember air, sekaligus juga membawakan belati. Untuk apa Nabi SAW? Disebutkan oleh para ulama, tujuan Anas dan anak kecil tersebut membawakan belati atau tombak kecil tadi itu tidak lain, Rasulullah biasanya habis berwudu beliau langsung melaksanakan ibadah sholat. Itu belati tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai sutrahnya beliau SAW. Kita tahu kalau kita sholat, terutama kalau kita menjadi imam dan kalau kita melaksanakan sholat sendirian munfarid, ya, maka wajib kita tersebut menjadikan sesuatu, ya, di hadapan sujudnya kita, ya, kita letakkan sesuatu di hadapan sujud kita yang kita jadikan itu sebagai sutrahnya kita, sebagai sutrahnya kita. Nah, sehingga kita yang sholat ketika dilewati oleh orang, dibalik daripada sutra tersebut tidak berdosa itu orang, ya. Jadi fungsi dan manfaatnya anazah, belati, ya, atau pisau kecil lah, atau sangkur lah kita katakan, dibawakan juga oleh Anas kepada Nabi SAW selain daripada seember air tadi. Tujuannya biasanya Nabi habis qada'ul hajat langsung berwudu, habis berwudu langsung melaksanakan ibadah salat. Kemudian itu belati ditancapkan di depan tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fayastanji bil ma. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beristinja atau cebok dengan menggunakan air tersebut. Nah ini maksud, ya, daripada hadis ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau, ya, terutama ketika membahas tentang masalah wudu, ya, pada nomor hadis 152, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 271. Naam. Taib. Berkaitan tentang pembahasan ini, ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, ya. Yang pertama, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah jawazul al-iqtisaru 'ala al-istinja bil ma' walau lam yataqaddam dzalika istijmaru bil ahjar wa nahwiha. Wal iqtisaru 'ala al-ma'i arjahu min al-iqtisari 'ala al-hajar li'annahu yuzilu aina an-najasati wa atharaha wal hajar yuzilu al-ain dun al-athar lakinnahu ma'fuun anhu. Dibolehkan kita tersebut mencukupkan istinjanya kita, ceboknya kita dengan menggunakan air, meskipun sebelumnya tersebut tidak melakukan cebok dengan menggunakan batu. Dan perlu diingat, paling afdalnya dan paling utamanya istinja atau cebok tersebut dengan menggunakan air, karena air itu manfaatnya dua manfaat yang didapatkan ketika kita istinja dan cebok dengan menggunakan air, ya. Habis buang air kecil, habis buang air besar, kita bersihkan dengan air, itu manfaatnya ada dua. Yang pertama, menghilangkan kotoran, ya, ainun najasahnya itu, atau, ya, kotorannya tersebut kita katakan itu terhilangkan. Yang kedua adalah dengan kita cebok dengan menggunakan air, menghilangkan bau. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya air itu bermanfaat selain menghilangkan barang daripada najisnya itu, ya, kita buang air kecil, ya, itu kan sama dengannya air kencing yang keluar. Kalau kita siram, ya, hilang tuh yang namanya
barang daripada air seni tadi tersebut. Atau kita buang air besar, ada barangnya, kotorannya tersebut, dengan kita siram, dengan kita cebok, dengan menggunakan air, itu menghilangkan barang daripada najisnya tersebut atau ya kotorannya tersebut. Ya bentuknya kita tahulah seperti itu. Sekaligus juga bekas-bekasnya. Ya, kalau kita cebok dengan menggunakan air, selain menghilangkan kotorannya tadi itu, sekaligus menghilangkan bau, sekaligus juga menghilangkan bekas dan sisa daripada kotoran ya yang keluar dari kubul dan dubur kita tadi. Beda dengan batu. Bisa jadi dengan batu atau yang sejenisnya menghilangkan ya barang daripada kotorannya tadi atau menghilangkan kotoran najisnya tadi, tapi bekasnya masih tersisa. Bekasnya itu masih tersisa. Ya, apalagi yang berkaitan dengan baunya masih ada. Makanya mereka yang terbiasa menggunakan ya tisu ya di toilet-toilet umum itu, biasanya itu kita katakan di negeri-negeri kafir terutama, itu selain menyediakan tisu untuk menghilangkan ya kotoran tadi yang keluar dari kubul dan dubur, juga sekaligus disediakan minyak wangi biasanya di situ atau pewangi. Untuk apa? Menghilangkan bau. Dan dikatakan oleh para ulama, batu itu fungsinya pengganti daripada air. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Dia menghilangkan ya ain itu bentuk dari kotorannya atau barang kotorannya tersebut. Kita katakan iya. Tapi sisanya masih ada. Tapi itu ma'fu, dimaafkan. Karena berhubung tidak ada air, kita menggunakan batu. Paling sedikitnya 3 butir batu yang bersih. Atau yang sejenisnya, tisu kita katakan. Seperti itu. Kalau masih tersisa Ustadz, ada bekas-bekas gimana? Hukumnya ma'fu, dimaafkan. Tapi Islam mendahulukan dalam masalah cebok atau istinja tersebut dengan menggunakan apa? Air. Makanya ya yang lebih kuat mencukupkan pembersihan kotoran tadi, habis kita buang air kecil dan habis buang air besar, itu dengan menggunakan air. Istinja dengan menggunakan air itu lebih kuat dan lebih patut ketimbang seseorang mencukupkannya dengan pembersihan dengan menggunakan batu atau yang sejenis dengan batu. Nah, dan asal mula hukum sekali lagi cebok atau istinja itu dengan menggunakan air. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air. Karena manfaatnya ya 2 atau 3 manfaat tadi. Pertama kita katakan menghilangkan kotorannya, yaitu barang dari kotorannya tersebut kan berwujud, kita tahu itu ada wujudnya. Yang kedua kita katakan menghilangkan bau. Yang ketiga pastinya menghilangkan sisa-sisa daripada habis kita cebok tersebut yang menempel mungkin di lubang dubur kita atau bisa jadi masih ada di kubul kita tersebut. Dengan air maka secara otomatis hilang itu sisa-sisa kotorannya. 6. Kemudian dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, at-taba'udu 'anin nas inda iradati qada'il hajah liqarinati hamlil anazati wal idawah. Ya, menjauh dari pandangan manusia ketika ada di antara kita ini pingin atau punya keinginan untuk melakukan qada'ul hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, baik buang air kecil ataupun buang air besar, ya. Dan ini kita lihat dari hadis Nabi tadi, Anas dan anak kecil yang seumuran dengan dia, gulam itu kata Al-Imam Ibnu Sidah, gulam itu anak kecil dari dia tersebut habis masa safi. Habis masa safi itu umur 2 tahunan lah kita katakan, atau lewat 2 tahun sampai umur 7 tahun. Itu disebutnya dalam bahasa Arab apa? Gulam. Disebutnya apa? Gulam. Masih kecil ya, belum balik. Seperti itu. Nah, dia Anas dan si anak kecil yang seumuran dengan Anas tadi membawakan seember air sekaligus membawakan belati. Tujuannya apa? Supaya Anas dan anak kecil tersebut tidak bolak-balik lagi ke sana. Berarti menunjukkan ketika Anas bin Malik dan anak kecil tadi yang seumuran dengan Anas membawakan air
sekaligus membawakan belati yang kelak akan dijadikan oleh Nabi sebagai sutrahnya di dalam salat beliau, menunjukkan habis mengantarkan itu air ya atau seember air, Anas dan anak kecil tersebut menjauh dari Nabi SAW. Di sini menunjukkan juga kata para ulama bahwasannya kita ketika punya keinginan untuk melakukan qada'ul hajat di tempat yang terbuka misalnya, itu pastikan jauh dari pandangan manusia. Dan tentunya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Beda kalau misalnya di tempat yang tertutup seperti zaman sekarang ini, hatta di perjalanan manapun kadang kita masih mendapatkan WC umum atau toilet umum tersebut. Kita mampir ke musola atau ke masjid saja, insya Allah di samping masjid atau di belakang masjid kita mendapatkan itu toilet atau ya WC tersebut. Nah, tapi kalau takdirnya kita sudah kebelet banget, kita nggak dapat yang namanya toilet atau restroom kita katakan atau WC, maka pastikan ketika melakukan qada'ul hajatnya tersebut jauh daripada pandangan manusia. Nah, dari hadis ini juga ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan juga annahu yanbaghi lil muslimi ayyasta'idda bitahurihi inda qada'il hajatihi li'alla yahujuhu adamul isti'dad ilal qiyam wa talawus bin najasah. Kita yang mau melakukan qada'ul hajat, hendaknya seorang muslim mempersiapkan dirinya di dalam melakukan qada'ul hajat. Salah satu persiapan yang dia lakukan adalah menyediakan air untuk qada'ul hajat tadi. Alat yang digunakan suci. Sebelum pastikan ya, makanya kita itu jangan sampai ya melakukan qada'ul hajat itu secara tiba-tiba. Kan kita tahu dong kondisi kita ini sebentar lagi, 5 menit lagi, 3 menit lagi kita akan melakukan qada'ul hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, sebelum melakukan qada'ul hajat tersebut, hendaknya kita mempersiapkan. Kita lihat di kamar mandinya sudah ada airnya belum? Kadang ada yang kebelet itu, subhanallah, ketika masuk ke kamar mandi ternyata tidak ada gayung, tidak ada embernya, subhanallah, listrik mati. Nah, itu kan muskilah buat dia nanti seperti itu. Maka sebelum melakukan qada'ul hajat, tolong persiapkan alat-alat yang digunakan untuk qada'ul hajat, terutama yang berkaitan tentang masalah airnya ya, bersucinya tersebut, supaya tidak menyusahkan dia nanti. Ketika dia tersebut sudah melepas hajatnya tersebut, tahu-tahu setelah itu baru cari air, kan ini muskilah. Atau ketika dia lagi asyik melakukan qada'ul hajat itu, ada percikan-percikan air seni atau ada bagian daripada sesuatu yang najis, karena kita tahu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita itu kan semuanya najis kecuali air mani ya. Nah, air seni najis. Ya, buang air besar hasilnya itu kotorannya itu najis. Kalau sekiranya itu mengenai kita, berhubung kita sudah mempersiapkan ada air misalnya, mudah langsung kita untuk membersihkan dan menghilangkan najis yang menempel di pakaian kita atau di badan kita misalnya seperti itu. Nah, persiapkan diri sebelum melakukan qada'ul hajat. Persiapannya itu adalah alat-alat yang digunakan untuk bersuci, bil khususnya ada air. Yang keempat dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazu al-isti'anati bil ghairi fi wasail taharah. Boleh kita minta bantuan kepada seseorang siapapun tujuan untuk mengambil peralatan atau wasilah-wasilah atau alat-alat untuk bersuci. Sebagaimana tadi Nabi memerintahkan Anas dan anak kecil yang seumuran dengan Anas untuk mengambilkan seember air, sekaligus juga keperluan Nabi untuk melaksanakan ibadah salat. Artinya kita memerintahkan anak kita, misalnya kita sebelum mandi kita bilang sama anak kita, tolong dong persiapkan ya sarung babah atau misalnya handuk atau berkaitan dengan keperluan yang lain untuk melakukan qada'ul hajat kita tersebut. Tidak mengapa yang demikian ya, selama kita katakan selama yang membantu kita tersebut tidak melihat kita dalam melakukan qada'ul hajat. Artinya ketika sudah dipersiapkan, airnya sudah ada di kamar mandi, kemudian handuk sudah ada di kamar mandi, sarung juga sudah ada,
ya tentu kita menutup dong pintu kamar mandi dan anak kita tidak bakalan ada di situ. Termasuk juga ya mungkin pembantu kita atau yang lainnya. Nah, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, fadilatu Anas bin Malik radhiyallahu an, keutamaan Anas bin Malik. Ya, haitsu tasyarrafa bi khidmatin Nabi SAW. Kemuliaannya itu salah satunya adalah Anas itu ya mengkhidmah, melayani Nabi SAW. Ya, Anas itu menjadi pembantu Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Subhanallah, mulianya Anas. Tahu betul, paham betul apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya dalam periwayatan hadis, Anas bin Malik ini paling banyak meriwayatkan hadis, diurutkan pada urutan yang ketiga. Setelah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Anas bin Malik yang ketiganya. Nah, dan subhanallah pelayanannya Anas tersebut tidak hanya sekedar berkaitan dengan rumah tangga, termasuk juga mempersiapkan alat-alat yang digunakan oleh Nabi SAW untuk bersuci. Ya, wala siyama ma yata'allaqu bitaharah. Ya, itu siapa yang mempersiapkan biasanya? Anas bin Malik radhiyallahu an. Pembantu Nabi banyak, ya kan? Kita katakan pembantu Nabi SAW itu ada beberapa sahabat. Ya, Abu Hurairah termasuk pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah ini hadis nomor 18. Kita masuk pada hadis nomor yang ke-19. Masih seputar adab dan etika qada'ul hajat. Ya. Hadis dari Abu Qatadah Haris bin Rabi'i al-Ansari radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Tidak boleh salah seorang di antara kalian ketika buang air kecil memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Tidak boleh di antara kita ini ketika buang air kecil ya memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Dilarang oleh Nabi SAW. Janganlah salah seorang di antara kalian ya memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia tersebut kencing atau buang air kecil. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih, dan tidak boleh salah seorang di antara kalian beristinja atau cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan tidak boleh kita tersebut bernapas. Bukan bernapas, kalau enggak bernapas matikan. Maksudnya meniup-niup. Ini ada air, ya subhanallah kena panas, kita tiup-tiup begitu. Nah itu dilarang, hukumnya makruh seperti itu. Termasuk juga kita katakan makanan, ya pisang goreng panas, kita tiup, jangan. Karena bisa jadi mengeluarkan bakteri di mulut kita tersebut. Kemudian kita makan lagi tuh bakterinya atau kumannya, mengakibatkan ya sakit. Kalau pingin juga meniup-niupnya itu di samping, kan seperti itu. Atau ambil kipas, dikipasin tuh supaya cepat dingin ya, supaya cepat adem. Jangan ditiup-tiup seperti itu. Hukumnya apa? Makruh. Nah ini ada 3 permasalahan di sini. 2 berkaitan tentang adab etika qada'ul hajat. Yang ketiganya itu berkaitan dengan adab secara umum. Salah satunya berkaitan tentang masalah terlarangnya kita meniup-niup makanan atau minuman ya di dalam bejana atau di piring, di mangkok atau yang sejenisnya. Nah, kita bahas satu persatu di sini ya. Yang pertama disebutkan di sini tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika dia tersebut buang air kecil atau ketika dia tersebut kencing. Nah, di sini kita katakan larangan ya, nahyu nuhiya al-bailu ya, terlarang ya, dilarang orang yang buang air kecil ayyum sika dzakarahu biyaminihi halal baul, bahwasannya terlarang orang yang buang air kecil atau yang kencing memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat keadaan dia buang air kecil. Kenapa? Li'anna hadza yunafi takrima al-yamin. Karena kalau di antara kita ini buang air kecil memegang kemaluannya dengan tangan kanan,
itu menghilangkan kemuliaan dari tangan kanan. Karena kita tahu tangan kanan ini digunakan untuk sesuatu yang mulia. Seperti misalnya memberikan hadiah, memberi sesuatu apapun yang kita berikan, mengasih kitab ke ustadz, atau memberikan uang misalnya kepada anak kita, atau kepada istri kita, atau mengasihkan makanan kepada suami kita dengan tangan kanan. Menerimanya pun, menyambutnya pun juga kita dikasih hadiah. Kita menyambutnya, menerimanya dengan tangan kanan. Itu mulia. Makan, minum, ya, dengan tangan kanan. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan kanan itu sesuatu yang mulia. Seperti kita masuk ke masjid ini, yang kita dahulukan kaki apa? Kaki kanan. Kenapa? Karena kedudukan masjid ini di muka bumi ini mulia dibandingkan tempat yang lain. Makanya ketika kita masuk ke dalam masjid itu, kita mendahulukan apa? Kaki kanan dulu. Tapi kalau keluar, mendahulukan kaki kiri. Dari tempat yang mulia ke tempat yang rendah, kan seperti itu. Dari tempat yang dianggap mulia ke tempat yang dianggap hina. Dari tempat yang dianggap tinggi ke tempat yang dianggap rendah, seperti itu. Nah, berpakaian juga kita mendahulukan yang mana? Yang kanan dulu. Tapi kalau melepas, yang kiri dulu. Supaya masih tersisa kemuliaan dan keberkahan dari kanan tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan apapun, menulis dengan tangan kanan, kita katakan selaman dengan tangan kanan. Nah, sebaliknya sesuatu yang dianggap hina, seperti misalnya maaf, kita ketika masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki apa? Kaki kiri, karena kamar mandi itu dianggapnya sebagai tempat yang hina. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat berkumpulnya syaitan, tempat berkumpulnya najis dan kotoran. Kita katakan seperti itu, tempat kita buka aurat. Makanya ketika kita masuk ke kamar mandi mendahulukan yang kiri. Tapi beda kalau kita keluar kamar mandi mendahulukan kaki apa? Kanan, dari tempat yang rendah, dari tempat yang hina menuju tempat yang mulia. Nah, termasuk juga berkaitan dengan masalah, ya, ketika kita buang air kecil, tolong ketika kita memegang kemaluan kita tersebut, ya, buang air kecil nih, memegang kemaluannya itu dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Terlarang yang demikian. Mayoritas ulama menganggap itu hukumnya makruh. Antum buang air kecil, kemudian tetap memegang dengan tangan kanan kemaluan antum ketika buang air kecil tersebut, hukumnya apa? Makruh. Makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Tapi kalau melakukan juga tidak dosa, kata mereka, kata mayoritas ulama. Kenapa? Karena ini mimbab adab dan etika saja, dan sekedar arahan dan nasihat serta petunjuk. Li'annahu mimbabil adab wa taujih wal irsyad. Ya, tidak sampai kepada hukum yang haram, kata mayoritas ulama. Ya, la yasil an-nahyu fihi ila tahrim. Tapi sebagian ulama, sekelompok ulama seperti mazhab al-Zahiri yang dikomandoi, yang dipimpin oleh Imam Daud al-Zahiri, termasuk pengikutnya adalah Al-Imam Ibnu Hazam, termasuk juga sebagian daripada Asy-Syafi'iyah, pengikut daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, termasuk juga sebagian pengikut dari madhab Hanafi, ya, dan juga ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Asy-Syaukani, bahwasannya, ya, memegang kemaluan dengan, ya, tangan kanan tersebut hukumnya haram ketika buang air kecil. Ketika buang air kecil. Ini pendapat, ya, pendapat dari mazhab al-Zahiri, ya, di antaranya pendapat itu pemimpinnya langsung, ya, Daud al-Zahiri, kemudian Al-Imam Ibnu Hazam, kemudian sebagian daripada pengikut Imam Asy-Syafi'i, termasuk juga sebagian daripada pengikut Al-Imam Abu Hanifah. Naam, termasuk juga ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Naam. Taib. Wal ahwat, ya, pendapat yang paling aman dari dua pendapat tersebut untuk kita lil mukallaf, ya,
alla yamassu dzakarahu bi yamini halul baul. Usahakan ya kita ketika buang air kecil tersebut jangan sampai memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Usahakan dengan tangan kiri. Karena di situ kan kita tahu pertama karena ada hadis. Rasulullah melarang kita ketika buang air kecil jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Artinya apa? Dengan tangan kiri saja kita pegang. Ya. Yang kedua kita katakan bahwasannya khawatirnya, maaf ya, di kemaluan tersebut kan mengeluarkan sesuatu yang kotor yang bisa jadi ya ada bakterinya, ada penyakitnya. Khawatirnya kita itu terkontaminasi ya ketika kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan, ya ini tangan kanan terkontaminasi, terkena kotoran daripada najis-najis yang keluar dari kubul kita tadi itu, ya, yang bisa jadi seseorang lupa ketika dia mengambil makanan, sebelum makan itu lupa mencuci tangan misalnya. Nah bisa jadi kan terkena penyakit dari sebab itu. Makanya dilarang di dalam Islam ini ketika kita buang air kecil jangan sampai memegang kemaluan dengan tangan kanan, terlarang. Hendaknya pegang juga, kalau ingin dipegang juga dengan tangan kiri. Ya. Dan di sini wa mahallun nahyi an masjid zakar bil yamin idza lam takun darurah, ya. Bahwasanya larangan ini berlaku, ya tidak boleh kita memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil tersebut ketika kondisinya itu tidak darurat. Tapi kalau seandainya ya fa in kanna sama darurah jaza min ghairi karahah. Kalau sekiranya darurat, tangan kiri lagi sakit, tangan kiri ini lagi nggak enak, nggak bisa ngangkat, ya sakit digerak-gerakkan, ada bagian jari-jari kita yang sakit, ya it's okay, nggak ada masalah dia pegang kemaluan dengan tangan kanan. Kalau tangan kirinya apa? Sakit kita katakan, ya boleh yang demikian. Tapi Ustadz, apakah ini khusus laki-laki? Memang konteksnya kelihatannya seperti itu, laki keumuman. Tapi ingat, kata Nabi SAW, an-nisa'u syawaiqur rijal. Wanita tersebut saudara sekandungnya laki-laki. Maksudnya wanita dan laki-laki itu dalam hukum-hukum itu sama. Illa ma khassahu ad-dalil, kecuali ada dalil khusus. Oh ini untuk laki-laki saja, oh ini khusus untuk wanita saja. Tapi kalau kita melihat dari hadis ini, meskipun arahannya kepada atau khitobnya pembicaraan Nabi kepada laki-laki, tapi masuk juga di dalamnya perempuan. Kita katakan seperti itu. Wal mar'atu karrajul fi hukmi massil qubul wad dubur bil yamin. Perempuan itu hukumnya sama seperti laki-laki di dalam masalah hukum memegang kubul dan dubur, tidak boleh juga dengan tangan kanan, ya memegangnya dengan tangan kiri, ya seperti itu. Nah, ya perempuan juga masuk kategori ini, tidak boleh dia tersebut memegang kubul dan duburnya tersebut dengan apa? Dengan tangan kanan, seperti itu. Nah, apakah ini khusus ketika buang air kecil saja ataukah umum? Kita nggak boleh pegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Kalau kita melihat dari konteks hadis ini, ya Rasulullah mengatakan ya bahwasanya tidak boleh kita memegang kemaluan kita ketika keadaan kita buang air kecil. Ya, wa huwa yabul, kan kata Nabi SAW tadi. Berarti menunjukkan di sini dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 153, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 267, ya dalam konteks hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakara bi yamini. Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, tolong jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wa hiya jumlatun haliyah. Ini jumlah yang haliyah, maksudnya berkaitan dengan keadaan. Kalau keadaan kita buang air kecil, kalau keadaan kita ya kencing, jangan memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Artinya ya kalau selain buang air kecil, memegang kemaluan,
ya dengan tangan kanan tidak mengapa, meskipun tetap yang diutamakan dengan tangan kiri. Maaf, misalnya kita lagi tiduran, punya kita gatal, boleh nggak Ustadz kita garuk dengan tangan kanan? Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh yang demikian. Kenapa? Dikatakan di sini wa huwa qayyadun muktabarun, ya, bahwasanya ungkapan Nabi wa huwa yabul, tidak bolehnya kita memegang kemaluan dengan tangan kanan itu ketika buang air kecil atau kencing. Ini pengikatan yang dianggap dalam artian ini hubungannya terlarangnya itu ketika buang air kecil saja. Fayakunu an-nahyu mukhtassan bihalatil baul. Maka larangan ini ya kita tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan itu khusus ketika keadaan kita buang air kecil saja. Akhdhan bidzahiril hadis, ya, mengambil dalilnya dari tekstual hadis, dari zahirnya hadis tersebut. Rasulullah yang mengatakan itu. Naam. Sedangkan selain buang air kecil, memegang kemaluan dengan tangan kanan tidak mengapa, berdasarkan hadis yang umum, hadis dari Ali bin Thalaq. Ketika itu Ali bin Thalaq bertanya tentang masalah memegang kemaluan batal wudu. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan hal huwa illa bid'atun minnak, bahwasannya itu kemaluan kan bagian daripada engkau. Ya, ini khilaf, kita tidak membicarakan masalah memegang kemaluan secara langsung batal atau tidak. Pendapat yang hati-hati kita katakan memegang kemaluan secara langsung dan sengaja batal wudu. Cuma kalau kita melihat dari hadis ini, ada ulama yang mengatakan memegang kemaluan itu tidak batal wudu dengan hadis Ali bin Thalaq radhiyallahu anhu ini. Nah, intinya kalau kita melihat dari hadis Ali bin Thalaq ini, ya, bahwasannya kita memegang kemaluan dengan tangan kanan atau tangan kiri kalau bukan buang air kecil tidak mengapa yang demikian. Kita mengambil daripada keumuman hadis tadi. Cuma yang ahwat, ini pendapat yang hati-hati, ya, apapun yang kita lakukan kalau berkaitan dengan itu, ya, entah gatal entah yang lainnya seperti itu, ya, ya, di luar daripada buang air kecil, ya, tetaplah kita menggunakan tangan kiri seperti itu, jangan tangan kanan. Terlepas ulama membolehkan yang demikian seperti itu. Ini ahwat, ya, wa ma'ahada, meskipun demikian kata para ulama fal ahwat alla yamussu dzakarahu biyamini, ya, pendapat yang hati-hati, meskipun di luar dari keadaan kita buang air kecil, jangan sampai memegang kemaluan kita itu dengan tangan kanan illa liudhrin, kecuali kalau misalnya ada alasan yang syar'i. Apa alasannya? Ka'an takuna al-yusra mashlulah, tangan yang kiri tersebut maaf lagi sakit atau dalam kondisi maaf cacat, ya, dalam artian tidak bisa berfungsi misalnya. Au fi hajarah, atau di tangan kiri tersebut ada luka, ya, ada luka kita katakan, atau selainnya seperti itu. Nah, kemudian dari hadis ini juga ikhwan wa akhawati fid din azani wa azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan an-nahyu anil istinja bil yamin minal baul wal ghaid. Terlarang kita cebok atau istinja dengan menggunakan tangan kanan, baik istinja habis buang air kecil ataupun istinja habis buang air besar. Artinya kalau kita istinja menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Cebok kita menggunakan tangan kiri, baik itu ceboknya dengan menggunakan air ataupun ceboknya dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya, tisu. Ya, artinya kita dengan tisu nih, kita buang air kecil, nggak ada air misalnya di situ, ya, kita lagi kencing, nggak ada air di situ, kita ambil tisu. Ketika kita cebokin kubul kita itu, ya, tisu yang kita pegang dengan tangan kiri, kemudian mencebokinnya juga dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan, seperti itu. Nah, ini hukumnya apa? Kita katakan, ya, kalau misalnya ada orang yang ceboknya dengan tangan kanan, itu hukumnya makruh. Itu pendapat siapa? Mayoritas ulama. Tetapi pendapat yang kedua,
seperti pendapatnya Imam Ibnu Hazm, kemudian sebagian atau sekelompok dari mazhab Hanafi dan sekelompok dari mazhab Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahwasannya haram cebok dengan menggunakan tangan kanan, haram istinja dengan menggunakan tangan kanan. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dan juga ini pendapat juga yang dipilih oleh pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Wa huwa qaulun qawi. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya haram istinja atau cebok dengan menggunakan tangan kanan, itu ya hukumnya haram, itu pendapat yang lebih kuat, dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, bahwasanya haram kita tersebut cebok atau istinja dengan menggunakan tangan kanan, seperti itu. Kenapa sebabnya Ustadz? Yang pertama, liwurudi an-nahyi anhu sallam, karena ada beberapa hadis yang melarang kita cebok dengan menggunakan apa? Tangan kanan. Wal aslu fihi at-tahrim illa li sarifin, dan asal mula hukum larangan tersebut, asal mula hukum larangan itu apa? Tahrim, haram hukumnya. Kalau Rasulullah melarang kita, salah satunya, janganlah salah seorang di antara kalian cebok atau istinja dengan tangan kanan. Asal mula ungkapan larangan tadi itu apa? Hukumnya haram. Kecuali ada dalil, ada hujjah yang menjatuhkan dari statusnya hukumnya haram tadi menjadi statusnya sebatas makruh saja, dan itu tidak disebutkan oleh mayoritas ulama yang mengatakan hukum itu makruh saja. Kalau makruh itu konsekuensinya meninggalkan dapat pahala, tapi mengerjakan tidak dosa. Tapi pendapat yang kedua lebih kuat, karena dalil larangan itu tidak hanya sekedar hadis ini saja, ada beberapa hadis terlarangnya kita cebok dengan menggunakan tangan kanan. Nah, selain ini pendapat yang hati-hati banget, yang kedua ini lebih kuat. Kenapa? Karena ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang terlarangnya kita cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wallahu a'lam. Dan kita mengambil dari keumuman hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apapun yang aku larang untuk kalian, kata Nabi SAW, maka tolong hindari dan jauhi. Jangan kalian langgar laranganku tersebut. Nah, ini ungkapan yang sangat tegas, menunjukkan bahwasannya haramnya kita tersebut cebok atau istinja dengan menggunakan tangan kanan. Ya, istinjanya kita itu dengan menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Fa in da'athu hajah, kecuali memang ada hajatnya, ada kebutuhannya. Tangan kirinya sakit, ada luka dan lain sebagainya. Oh, itu tidak mengapa, ada alasannya, kita katakan gugur tadi yang berkaitan dengan hukum haram tadi. Kemudian yang keempat, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, fadlul yamini wa taqrimuha wa siyanatuha an kullin ma la yaliqu biha. Keutamaan kanan, ya, terutama tangan kanan, kita katakan keutamaan kanan dan juga kemuliaan kanan tersebut, dan hendaknya yang berkaitan dengan kanan ini dijaga penggunaannya. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, kita katakan itu kita gunakan sesuai dengan kemuliaan dari kanan tersebut, ya, sesuai dengan kemuliaan kanan tersebut. Seperti misalnya berselamat, tangan kanan, mengambil sesuatu ketika ada teman kita mengasihkan, menyambutnya dengan tangan kanan, memberikan hadiah atau memberikan sesuatu dengan tangan kanan, ya, atau berkaitan dengan kanan juga berpakaian, mendahulukan anggota badan yang kanan, kita katakan seperti itu. Memakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai sandal, kita dahulukan, ya, yang kanan dulu juga. Yang jelas berkaitan dengan kebaikan dan kemuliaan, kita mendahulukan yang kanan, dan kita gunakan yang kanan ini sebagai wujud untuk menjaga kemuliaannya, ya, kita tempatkan sesuai dengan kemuliaannya. Naam.
Yang kelima, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah an-nahyu anitanaffus fil ina. Makruh kita tersebut ya tanafus. Tanafus, tanaffasa ya tanaffasu, tanafusan ya. Itu memang kalau kita artikan bernapas, tapi nggak mungkin nggak bernapas kan? Itu maksudnya niup-niup itu tadi. Ya, ada makanan panas ditiup. Kemudian ada apa kita katakan, ada yang namanya air di gelas panas, teh panas, kopi panas kita tiup-tiup. Itu hukumnya apa? Makruh. Kalau pingin juga ya, bernapas itu kan kita bernapas itu kan mengeluarkan sesuatu ya, seperti itu. Termasuk ketika minum juga jangan seperti ada hembusan gitu loh. Seperti pakai masker ini kan terasa betul itu. Ya. Kembali lagi kan ke mulut antum dan ke hidung antum. Baru antum sadar aroma-aroma yang keluar dari mulut antum itu sesuatu yang tidak mengenakan buat orang lain kan seperti itu. Ketika antum pakai masker seperti ini. Banyak orang yang tersadarkan, ya kan? Dulu-dulu sebelum pandemi nggak ada yang sadar-sadar. Pede aja kan seperti itu. Nah yang kedua juga kan memang kita nggak kuat tuh kalau terlalu lama pakai masker itu kan, karena memang menahan seperti itu. Seperti kajian 1 jam ini nggak kuat kalau pakai masker doang, apalagi yang berbuih kan. Kalau ustadznya lagi semangat banget kan mengeluarkan sesuatu, meskipun udah nggak najis, cuma kan nggak enak banget masker jadi basah kan seperti itu. Nah tapi ala kulli hal kita katakan larangan Nabi SAW ini berkaitan ada bejana, piring, cangkir, gelas, di situ ada makanan atau minuman, nggak boleh kita tiup-tiup itu. Itu yang tidak dibolehkan. Kenapa? Ya, selain ini adab dan etika di dalam Islam, yang kedua juga khawatir ada sesuatu yang keluar dari mulut kita tersebut mengeluarkan bakteri atau mengeluarkan sesuatu yang ada kumannya. Kemudian kita tiup-tiup tadi, subhanallah itu kuman yang kita keluarkan sebelumnya dari mulut kita karena menempel lagi di air yang ada di gelas atau di makanan ya, subhanallah yang ada di piring misalnya, akibat tiup-tiupan kita tadi kita makan lagi, itu akibatnya bisa berbahaya buat tubuh kita ini. Wallahu a'lam. Hukumnya apa? Makruh. Meskipun di sini dikatakan kan fil ina, kita katakan termasuk juga makanan apapun. Ana nggak meletakkan Ustadz di piring ini, tapi pisang goreng subhanallah panas banget dipegang juga, gimana? Ana tiup-tiup boleh nggak? Nggak boleh juga seperti itu, meskipun kita nggak tempatkan di piring sekalipun ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Yang jelas kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang panas, berkaitan dengan makanan dan minuman, tidak boleh kita tiup-tiup. Boleh dikipas-kipas dengan tangan kita atau mungkin dengan ya kipas apapun ya sifatnya tersebut, supaya untuk mensegerakan agar panasnya hilang, tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau sudah tiup-tiup ya kepada makanan atau kepada minuman, kita katakan itu hukumnya apa? Makruh. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, adzan dulu, habis adzan kita lanjutkan season yang kedua yaitu tanya jawab. Baik ikhwan, ya, kita lanjutkan kajian kita. Inti daripada hadis dari Abu Qatadah Haris bin Rabi Al-Ansari radhiyallahu an ini ada 3 hal yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, terlarang buat kita untuk memegang kemaluan kita dengan tangan kanan pada saat kita buang air kecil atau pada saat kita kencing. Ya, tidak boleh menggunakan tangan kanan, tapi ketika kita kencing tersebut, ketika memegang kemaluannya tersebut dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua, tidak boleh istinja dengan tangan kanan ya. Istinja atau cebok tidak boleh menggunakan tangan kanan. Hendaknya istinja dia menggunakan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita katakan meniup-niup makanan atau minuman yang ada di cangkir atau di gelas ya, atau makanan di piring misalnya, karena panas kita tiup-tiup, itu hukumnya apa? Makruh. Wallahu a'lam.